Bab 379. Orang yang tidak berperasaan. Pertemuan berlanjut. Audrey Han meninggalkan kalimat dengan acuh tak acuh, dan kemudian tatapannya kembali ke file. Pertemuan tidak berakhir di tengah jalan, jadi Briani Zhang menunggu di luar pintu selama hampir 1 jam. Setelah pintu ruang pertemuan terbuka, Briani Zhang melihat ke dalam dengan gugup. Akibatnya, begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat Jason Lin dengan wajah dingin keluar dan melewatinya tanpa menyipitkan mata. Bibir Briani Zhang bergerak, dia ingin bertanya seperti apa penampilannya, tetapi dia harus menahan dorongan itu. Jason Lin, tunggu aku. Stephanie Xiao dengan cepat mengikuti Jason Lin untuk mengejar. Christy, yang berjalan keluar dari belakang, melihat mereka berdua pergi, dan mengikuti mereka ke depan, tetapi lengan bajunya ditangkap oleh seseorang. Christy, apa yang terjadi di dalam? Apa yang kalian bicarakan? Apakah rapat perusahaan baru akan memakan waktu lama? Christy adalah orang yang suka bicara, dia juga terlihat sangat lembut, dan dia tidak berdiri tegak, jadi Briani Zhang berpikir lebih baik bertanya padanya. Benar saja, Christy tidak membencinya, tetapi hanya berkata dengan lembut, karena perusahaan baru, maka perlu mengadakan pertemuan untuk membicarakan beberapa tindakan pencegahan terkait pekerjaan dan untuk mendiskusikannya. Perusahaan baru perlu dikembangkan, Briani Zhang, saya pikir kita semua perlu memberi bos baru waktu, jangan terlalu keras. Mendengar itu, Briani Zhang berbicara dengan tidak puas, saya mana kasar, saya tidak melakukan apa-apa. Anda dapat melihat bahwa dia meledakkan saya segera setelah saya masuk. Apakah ini yang harus dilakukan, bos? Lalu bagaimana denganmu? Christy menghela nafas, lalu bertanya, bos memberitahu kami tentang pertemuan itu. Sebagai bawahan, mengapa kamu tidak datang? Aku. Briani Zhang tiba-tiba terdiam. Christy menepuk bahunya dan berbisik, insiden ini awalnya salahmu. Kamu juga sudah mendengarnya hari itu. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini, kamu dapat meninggalkan perusahaan. Saya pikir dia benar. Manusia lebih baik tidak melawan hati nurani sendiri. Setelah berbicara, Christy tersenyum, dan kemudian maju selangkah. Setelah mendengarkan kata-katanya, Briani Zhang tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbalik dan menatap punggungnya dan berkata dengan dingin, kamu tidak sabar untuk mengatakan ini kepadaku, apakah kamu ingin menyingkirkan orang-orang di sekitarmu dan kemudian tersisa kamu sendiri dan mendominasi? Mendengar, Christy berhenti sejenak, lalu dia menoleh dan menatap Briani Zhang tanpa daya, baiklah jika kamu berpikir begitu, saya punya sesuatu untuk dilakukan dan pergi dulu. Setelah Christy pergi, Briani Zhang merasa sangat tidak senang, seolah-olah dia telah memukul kapas. Tapi dia merasa bahwa meskipun Christy tersenyum ramah dan berbicara untuk orang lain, dia terlihat nyata dengan cara yang munafik. Mual. Setelah orang-orang di ruang rapat pergi satu demi satu, Audrey Han masih duduk di kursi asli dan memilah-milah materi rapat hari ini, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa tatapan panas jatuh di wajahnya. Audrey Han mengerutkan bibirnya dan mengangkat matanya untuk melihat orang itu. Masih ada masalah. Suaranya terlalu dingin, seperti balok es. Ronnie Lee tanpa sadar memeluk lengannya dan mengecilkan bahunya, sungguh seorang putri salju, mengapa begitu dingin? Cantik, apakah kamu ingin makan malam bersama di malam hari? Audrey Han mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak senang. Tidak tahu mengapa, dia hanya seorang wanita, tetapi auranya cukup kuat. Ronnie Lee merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dia menarik bibirnya tanpa daya dan berkata, saya hanya mentraktir bos saya untuk makan malam, terima kasih, tidak perlu. Audrey Han menundukkan kepalanya lagi, pandangannya tertuju pada informasi itu, lalu dia membalik halaman, Gita datang dan mengatakan sesuatu padanya, Audrey Han mengangguk lagi. Melihat Audrey Han seperti ini, Ronnie Lee merasa sangat tersentuh. Kemudian,
merasa sangat disayangkan bahwa kecantikan seperti itu diperoleh Audrey Han. Tapi orang yang bisa diperlakukan secara berbeda olehnya, takutnya bukan Ronnie Lee. Memikirkan hal ini, Ronnie Lee tidak lagi merasa bosan, bangkit dan mengemasi barang-barangnya dan pergi keluar. Setelah dia pergi, Gita tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ronnie Lee ini benar-benar tidak mengubah sifatnya. Apakah dirinya ingin terlibat dengan bosnya? Benar-benar tidak tahu malu. Aku dengar dia telah mengejar banyak gadis sebelumnya. Selama orang itu cantik dia tidak akan melepaskannya. Tidak disangka kamu. Sudahlah, jangan pedulikan dia, kata Audrey Han ringan. Kakakmu benar-benar, begitu banyak orang hebat. Mengapa memilih orang seperti ini? Kakakku, Audrey Han berhenti, lalu matanya sedikit dalam. Orang yang dia pilih seharusnya memiliki pikirannya sendiri. Bahkan jika bukan yang ini, ada yang lain, singkatnya. Tidak peduli orang seperti apa kita semua perlu beradaptasi untuk melewati periode waktu ini. Kamu telah bekerja keras hari ini, Gita, pulang kerja lebih awal dan kembali istirahat. Mendengar, Gita menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Lupakan, jam kerja semua orang seperti ini. Aku mau kembali lebih awal, takutnya mereka omong kosong di belakang. Keduanya berdiskusi di ruang konferensi untuk sementara waktu, lalu bangkit dan berjalan keluar dari ruang konferensi bersama setelah beberapa saat. Ketika meninggalkan ruang pertemuan, bertemu dengan Brianny Zhang masih berdiri di sana menunggu. Melihat mereka keluar, Brianny Zhang ragu-ragu untuk waktu yang lama. Gita berkata lebih dulu, masih ada urusan apa? Aku. Brianny Zhang melirik Audrey Han dan mendapati bahwa wajahnya terlihat acuh tak acuh, jadi dia menjelaskan, sebenarnya, aku barusan masuk ke ruang rapat bukan disengaja, tapi sesuatu benar-benar terjadi. Dan saya tidak sengaja tidak pergi ke pertemuan, tapi Talita tiba-tiba jatuh sakit, jadi Marcel Wang dan saya tinggal di kantor untuk merawatnya. Gita tidak mengatakan apa-apa. Audrey Han, iya. Brianny Zhang sedikit tercengang, apa maksudnya? Apa yang aku katakan itu benar. Talita barusan pingsan dan Marcel Wang telah mengirimnya ke rumah sakit. Gita berkata dengan tidak sabar, kami sudah tahu, kamu bisa kembali. Brianny Zhang bingung, itu saja. Audrey Han dan Gita tidak berbicara, Brianny Zhang hampir tertawa, kamu benar-benar wanita yang tidak berperasaan. Kamu bahkan tidak peduli dengan situasi ini. Apakah kamu tidak khawatir tentang sesuatu terjadi pada Talita? Menghadapi tuduhan keras Brianny Zhang, bibir merah muda Audrey Han akhirnya bergerak saat ini, dan kemudian berkata dengan lembut, jika dia benar-benar serius, mengapa kamu masih di sini? Ya, bukankah kamu merawatnya dengan Marcel Wang? Jika kamu merawatnya, apa yang kamu lakukan dengan berdiri bodoh di pintu ruang konferensi ini? Brianny Zhang, aku. Dia menggigit bibir bawahnya. Bahkan, dia tidak tinggal untuk merawat Talita yang sakit. Dia benar-benar memandang rendah Audrey Han dan tidak ingin pergi ke pertemuannya. Tapi Talita kebetulan tidak nyaman, dan Marcel Wang tetap tinggal, jadi dia bisa tinggal juga. Hanya saja setelah Marcel Wang pergi bersama Talita, Brianny Zhang merasa tidak baik tinggal di sana sendirian, dan ingin menjelaskan situasinya. Bersambung.